Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Eh, dengan saya Bayu Ningsih, ada Bu Eneng, ada Siti Nurhidayah, Morion Rizky, Leri Irodatul, Farhan Suherman, Hendra Irawan, Muhammad Lutfi, Enda Maharani, Erta Rizky, Putri Deliana, Yan Lorenza, Ellen Herlina, Mafati, Yogi, Sri, Pak Arif, Adinda Mutia, dan Gita Sari. Next. Next, Bu. Definisi sistem respirasi. Sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau ke sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dan metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Next. Struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama itu ada struktur utama. A. Saluran pernapasan atas, B. Saluran pernapasan bawah, dan paru. Yang kedua ada struktur lengkap, yaitu ada dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Next. Oke, berikutnya anatomi sistem pernapasan. Oke, teman-teman bisa dilihat di gambar ini ada tulisan yang warna biru dan warna hijau itu membedakan antara saluran pernapasan atas dan pernapasan bagian tengah atau bawah. Next, Bu. Next. Nah, mohon maaf sebelumnya. Dari penjelasan gambar di atas tadi, saluran pernapasan atas itu terbagi dari nasal cavity, faring, dan laring. Pernapasan bawah itu ada trakea, bronkus, bronchiolus, paru-paru, dan alveoli. Next. Pak Arif. Oke, saya lanjutin fisiologi sistem pernapasan. Itu yang pertama itu ada sistem respirasi, terbagi atas konduksi dan respirasi. Konduksi sendiri itu ada kafumnasi, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus terminalis. Dengan respirasi ada bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, sacus alveolaris, dan alveoli. Next. Saluran pernapasan secara fungsional. 1. Zona konduksi. Zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyemarkan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Proses pembentukan suara. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trakea, bronkus, serta bronchioli terminalis. Next. 2. Zona respiratorik terdiri dari bronchiolus respiratoris dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernafasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Next. Oke, kita lanjut. Rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal kongka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum, yaitu yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi, rambut,
yaitu di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Struktur konka, yaitu yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar, karena strukturnya berlapis. Sel silila, yaitu yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Selanjutnya, fungsi rongga hidung dalam respirasi. Di sini ada fungsi preventif, yaitu bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Bulu hidung nantinya akan menahan kotoran sehingga tidak bisa masuk ke sistem pernapasan selanjutnya. Ada pula silia, merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia ini berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk ke hidung. Kedua itu fungsi pengatur suhu udara, di mana bisa melembabkan dan menghangatkan suhu udara yang dihirup saat bernapas. Begitu juga saat suhu udara di sekitar terlalu panas, hidung akan membuat udara yang dihirup menjadi lembab. Next. Kurang jelas ya Kak, itunya gambarnya, bacaannya. Selanjutnya paring. Mohon maaf Kak, itunya slide-nya Kak. Paring ini terletak di bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut yang terdiri dari nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring bagian yang berbatasan dengan laring. Fungsinya itu di mana sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan paring dengan rongga hidung ini dan laring ini membuat paring menjadi cukup apa itu Kak? Kurang jelas Kak, mohon maaf Kak itunya slide-nya. Membuat paring menjadi cukup penting dalam produksi suara, serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut, serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Selanjutnya. Selanjutnya Kak, next. Fungsi faring, di sini ada fungsi faring ya, yaitu fungsi faring tersebut, permukaan nasofaring itu ditutupi oleh epitel kolumnar berlapis semu. Nah, ini adalah biasanya epitel yang sama yang ditemukan di rongga hidung dan mekanisme sekresi lendirnya yang sama. Dan dari seri goblet tersebut, di epitel ini biasanya untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup terjadi di sini. Dan di orofaring tersebut dan laringofaring, biasanya permukaan ini dilapisi dengan epitel squamosa atau berlapis non-kreatin yang diperlukan karena terkena makanan yang bergerak melalui lorong. Next, Kak. Ya, selanjutnya, laring, fungsi utama sebagai alat suara dalam saluran pernafasan sebagai jalan udara. Ini sudah saya transit ya, Kak. Kerangka laring terdiri dari 9 tulang rawan, 3 tunggal, terdiri dari krioid, next. Ya ini Kak, cukup. Tiroid atau adam dan epiglotis, dan 3 pasang arytenoid, corniculate, dan cuneiform dihubungkan oleh membran dan ligamen.
di bawah tulang krikoid biasanya dilakukan tindakan tracheostomi yang bertujuan untuk mengurangi dead space dan mempermudah penghisapan sekresi. Next, Kak. Nah, ini bentuk laring terdiri dari laryngeal prominens dan terbagi menjadi anterior, miosagittal, dan posterior. Next, Kak. Fungsi laring sendiri merupakan lapisan mukosa bersilia laring bermanfaat untuk menghilangkan partikel asing dan untuk menghangatkan dan melembabkan udara yang dihirup. Pada saat makan, bagian belakang lidah yang bergabung ke puncak laring mendorong ke atas, memaksa epiglotis untuk menutupi glotis, mencegah makanan atau benda asing masuk laring. Next, Kak. Next, Kak. Baik, selanjutnya trakea. Cincin tulang rawan yang tidak lengkap itu berbentuk U, panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C dan berakhir ketika bercabang 2 karina. Bagian yang tidak berkartilago disebut tracheomembranosa, berada di posterior. Pada ketinggian vertebra thoracalis 4, trakea bercabang 2 di karina menjadi bronkus utama kanan dan kiri. Di atas tempat masuknya bronkus utama, kedua kartilago bertemu membentuk cincin sempurna, tidak hanya C melainkan O. Next. Ini untuk gambarnya, next. Next. Selanjutnya Bang Hendra. Saya, Kak, selanjutnya. Selanjutnya ada bronkus, percabangan dari trakea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi, dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karnia. Karnia membentuk sudut 20-30 derajat pada bronkus kiri dan 45-55 derajat pada bronkus kiri. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan, yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dari bronkus lobaris. Next, Kak. Sebelumnya, Kak. Sifat anatomik bronkus: 1. Dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago. 2. Dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia. 3. Mengandung otot polos. 4. Mendapat vaskularisasi dari arteri bronchialis. 5. Diameter lebih dari 2 mm. 6. Tidak ada alveoli di dindingnya. Next, Kak. Bronkus bukan merupakan pipa yang kaku, merupakan berupa saluran dari otot dengan intervasi pagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohumoral dan kimia. Selanjutnya, Kak. Ya, baik. Selanjutnya bronchiolus. Bronchiolus merupakan saluran nafas yang tidak berkartilago, dan pada saat paru kolaps, bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronchiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronchiolus paling ujung atau distal disebut terminalis. 3-5 bronchiolus terminalis membentuk asinus. Secara fungsional, bronchiolus dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bronchiolus non-respiratorius, di mana tidak terdapat pertukaran gas. Dan yang kedua adalah bronchiolus respiratorius, di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Selanjutnya saya, Kak, ya. Paru-paru terdiri dari paru kanan dan paru kiri. Paru kanan terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. Lobus kanan yang pertama lobus kanan atas. Di situ ada segmen apikal, segmen anterior, segmen posterior. Terus lobus yang kedua ada lobus kanan tengah,
Di situ ada segmen lateral, segmen medial. Yang ketiga ada lobus kanan bawah. Di situ ada segmen superior, segmen medial basal, segmen anterior basal, segmen lateral basal, segmen posterior basal. Yang kedua, paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus dan 8 segmen. Yang pertama, lobus kiri atas. Lobus kiri atas itu terdiri dari segmen apicoposterior, segmen anterior, segmen superior lingular, inferior lingular. Yang kedua, lobus kiri bawah itu terdapat segmen superior, segmen anteromedial basal, segmen posterior basal, dan segmen lateral basal. Next, Kak. Alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu ada sel alveolar tipe 1 atau pneumosit tipe 1, merupakan sel pneumosit squamosa. Pertukaran gas menembus dinding pneumosit tipe 1. Yang kedua ada sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2, disebut juga granular pneumosit. Tugas pneumosit tipe 2 ini yaitu menghasilkan surfaktan. Next, Kak. Next. Alveolus terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli yang menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun, berkat adanya susunan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli yang menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Pada slide ditampilkan contoh dari anatomi otot-otot pernafasan. Next, Kak. Otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet. Otot inspirasi utama yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, musculus intercostalis interna, kedua musculus intercartilaginous parasternal, kemudian ketiga otot diafragma. Pada otot inspirasi tambahan atau otot bantu nafas, terdapat 3 bagian yaitu musculus calenus anterior, kedua musculus calenus medius, ketiga musculus calenus posterior. Saat napas biasa, ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru. Kemudian diperlukan active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan mengejan. Pada otot ekspirasi tambahan, terdapat 4 bagian yaitu musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginous parasternal, kemudian ketiga musculus rectus abdominis, keempat musculus obliquus abdominis externus. Next ya, Kak. Diafragma, suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernafas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan hipertarafi nervus sphinctus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Next. Selanjutnya adalah pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal. Pleura dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pleura visceralis, di mana pleura ini adalah yang melapisi paru. 2. Pleura parietalis, ini yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura, di mana pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit, antara 0,1 sampai 0,2 ml per kilogram berat badan. Cairan ini berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Next. Di sini dapat kita lihat
bagian terluarnya parietal pleura. Yang di luar itu chest wall. Selanjutnya parietal pleura. Selanjutnya pleural cavity. Dan yang terakhir visceral pleura. Next. Selanjutnya ada vaskularisasi, di mana sistem pembuluh darah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan, berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua adalah arteri bronchialis, di mana ini berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan oleh paru-paru. Next. Baik, jadi sistem pernafasan itu merupakan sistem yang terdapat dari struktur kehidupan manusia. Sistem kehidupan manusia itu sangat kompleks dan dinamis ya, terutama untuk sistem pernafasan ini yang memegang peranan penting seperti yang tadi kelompok telah jelaskan, mulai dari peranannya masing-masing, dari mulai rongga hidung, kemudian dari orofaring, laring, paring, kemudian dari bronkus, bronkeolus, alveoli, kemudian juga sistem pernafasan ini juga ada juga namanya lapisan pleura, diafragma, otot pernafasan. Oleh karena itu, semoga presentasi dari kelompok kami bermanfaat bagi pendengarnya, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Cintailah paru-paru teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.